Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya, pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah As-Safariniyah karya Al-Imam As-Safarini rahimahullah. Dan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kita akan memasuki bab baru, ya pasal baru, yaitu pasal tentang, ya, kalau di kitab matanya disebutkan fi dzikri man qila bi adami qabuli islamihi min tawaif al-mulhidin, ya. Penjelasan orang yang dikatakan tidak diterima keislamannya dari kelompok-kelompok ahlul ilhad, ya, kelompok-kelompok menyimpang. Nah, siapa sajakah mereka itu? Diterangkan di dalam bab ini oleh Al-Imam As-Safarini, Bapak Ibu dan Ibu sekalian, ya. Di bait yang ke-86 beliau Al-Muallif mengatakan wakila fi ad-duruzi waz-zanadiqah wasairit tawaifil munafiqah. Nah, wakila, dan ada yang mengatakan bahwa mereka yang tidak diterima keislamannya, tidak diterima taubatnya adalah ad-duruz waz-zanadiqah, kelompok duruz dan kelompok jindik, wasairit tawaifil munafiqah, dan seluruh kelompok-kelompok munafik, ya. Di dalam kitab syarahnya Syekh Ibnu Al-Utsaimin beliau mengatakan ittafaqal ulama ala anna kullaman taba min man kafara fa innahu yuqbalu minhu wa yartafi'u anhu al-qatl. Ini kata Syekh Ibnu Al-Utsaimin, ya. Nanti berbeda dengan pendapatnya Syekh Al-Fauzan, ya. Baik, kami kemukakan dulu apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin. Beliau mengatakan bahwa para ulama sepakat ala anna kulla man taba man kafara, bahwa setiap orang yang bertaubat, ya, dari orang yang kafir, fa innahu yuqbalu minhu, sesungguhnya taubatnya diterima darinya, wa yartafi'u anhu al-qatl, dan hukum dibunuh itu terangkat darinya. Karena apa? Beliau mendasarkan pandangannya ini berdasarkan keumuman, ya, dalil dari surah Az-Zumar ayat 53. Qul, katakanlah Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang, ya, berlebihan atas diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni, ya, seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa hadhil ayah nazalat fit taibina, ayat ini turun, ya, kepada orang-orang yang bertaubat. Fa kullu dzambin yatubu al insanu minhu, maka setiap perbuatan dosa
di mana seorang manusia bertaubat darinya, fa innallaha ta'ala yatubu alaih. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan menerima taubatnya, memberikan taubat kepadanya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian. Nah, sementara Syekh Al-Fauzan mengatakan hunaka fi'at. Ya, jadi di sana ada beberapa kelompok qalu di mana ya, berkata la tuqbalu taubatuhum fid dunya fala budda min iqamatil haddi alaihim. Jadi ada beberapa kelompok yang dikatakan oleh para ulama bahwa taubat mereka tidak diterima di dunia. La tuqbalu taubatuhum fid dunya. Fala budda min iqamati al-had, maka harus ditegakkan had atas mereka. Fala budda min iqamati al-had alaihim, harus ditegakkan had atas mereka. Jadi ada kelompok orang-orang yang taubatnya itu enggak diterima. Menurut keterangan Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Nah, tapi Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan begini, waqtalafal ulama rahimahumullahu fi hadhil masail allati zakaraha al-muallifu rahimahullah. Para ulama berselisih, semoga Allah merahmati mereka, dalam masalah yang disebutkan oleh penulis kitab ini, penulis kitab Al-Aqidah As-Safariniyah. Ya, tentang firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang disebutkan di bait 86. Ya, apakah mereka taubatnya diterima atau tidak gitu ya. Maka Syekh Al-Fauzan tadi ada yang mengatakan bahwa mereka taubatnya tidak diterima di dunia, maka harus ditegakkan had atas mereka. Nah, siapakah mereka itu? Yang pertama fi ad-duruz. Duruz itu menurut keterangan Syekh Ibnu Utsaimin firqatun asluha at-tasayyu'u li ahlil bait. Yaitu suatu kelompok Syiah ya. Ahlul bait yang mereka mengaku-ngaku ya sebagai pembela ahlul bait ya. Tapi summa ghallat guluwan fahisha, tapi berlebih-lebihan sampai hatta ja'alu al-makhluqa ilahan wal iyadzu billah, sampai mereka menjadikan makhluk itu sebagai Tuhan, dan kita berlindung kepada Allah ya dari pemahaman mereka ini. Bahkan wasaru ya'budunal makhluqa min dunillah afwan. Dan mereka menyembah makhluk selain Allah. Wa madzahibuhum ma'rufatun, dan mazhab mereka dikenal ya. Maka kaum Daruz ini yajibu qatluhum bikulli halin wa intabu, wajib dibunuh apapun keadaannya, bahkan meskipun mereka bertaubat. Kenapa? Li azmi dzambihim, karena besarnya dosa mereka. Fahum min ajli azmi dzambi la tuqbalu minhumut taubah. Nah, mereka ini karena saking besarnya dosa mereka, maka la tuqbalu minhumut taubah, tidak diterima dari mereka taubatnya. Nah, ini ya ad-duruz tadi ya. Jadi orang-orang Syiah yang berlebihan, bahkan yang menganggap Ali sebagai Tuhan ya, Bapak Ibu. Kalau menurut saya Al-Fauzan, beliau itu ta'ifatun minal batiniyah minal ismailiyah. Kelompok batiniyah dari kelompok Ismailiyah ya. Yang dinisbatkan kepada Ismail bin Ja'far As-Shadiq. Di mana Ismail ini merupakan putra dari Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq ini adalah canggah apa ini ya. Jadi Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Bakir bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Berarti apa namanya? Jadi Husain itu kan anaknya Ali. Ali anaknya Husain. Jadi Ali punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali. Biasa kalau dulu orang punya anak, bapaknya dikasih nama anaknya dikasih nama bapaknya. Nah, berarti kalau Husain anaknya Ali ya, Ali berarti cucunya Ali. Ali punya anak namanya Muhammad Bakir. Berarti apa ini? Cicit. Bukan buyut ya, cicit. Nah, Muhammad Bakir punya anak namanya Ja'far As-Shadiq.
Nah, berarti ini buyutnya Ali ya. Nah, Ja'far As-Shadiq itu berarti buyutnya Ali. Ja'far As-Shadiq punya anak namanya Ismail. Berarti Ismail apanya Ali? Apanya Ali bin Abi Thalib? Di bawah buyut apa itu? Canggah barangkali ya. Ya kira-kira begitu ya. Nah, jadi generasi keberapa dari Ali berarti? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, jadi kelompok yang menisbatkan kepada Ismail bin Ja'far As-Shadiq itu ad-Durus itu kalau menurut informasi dari Syekh Al-Fauzan. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, tadi kalau dari Syekh Ibnu Utsaimin jelas sekali ya penyimpangan mereka. Jadi mereka itu menganggap makhluk sebagai ilaha, Tuhan ya. Nah, itu penyimpangan. Maka mereka itu dihukum tadi ya dan tidak diterima taubatnya. Itu satu. Kemudian Syekh Al-Fauzan mengatakan kelompok Durus yang mereka merupakan Thaifah minal batiniyah minal Ismailiyah ini hum akhbasut tawaif. Mereka itu seburuk-buruk kelompok. Gitu. Dari mereka lah muncul kelompok Al-Qaramithah wal Fatimiyun wal Alawiyun. Nah, itu nanti ada Fatimiyun, Alawiyun ya, yang kita sering mendengar bahwa acara Maulid Nabi itu yang pertama-tama mengadakan adalah Bani Fatimiyah. Nah, ini itu dari kelompok ini Syiah ini. Nah, Ismailiyah, Durus ini. Mereka itu li'annahum ya, yuhilluna ma haramallah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ma indahum haramun wala halal katanya. Mereka itu enggak ada yang haram, enggak ada yang halal. Kullu syai'in indahum mubah. Segala sesuatu bagi mereka mubah wal iyadzu billah. Yastahilluna az-zina wal khamra wal liwato wasairu al muharramat. Jadi mereka itu menghalalkan zina, menghalalkan khamar, menghalalkan liwat. Liwat itu ya hubungan sesama jenis ya, atau berhubungan lewat dubur itu liwat. Dan seluruh hal-hal yang diharamkan dihalalkan oleh mereka. Ya, menampakkan keislaman secara zahir, wahum kufarun fil batini, padahal mereka kafir di dalam batin mereka. Nah, ini orang-orang ini Durus ini, maka haula ila tuqbalu taubatuhum. Nah, mereka tidak diterima taubatnya. Yajibu qatluhu bikulli halin. Nah, ini hampir sama dengan saya Ibnu Utsaimin ya. Mereka wajib dibunuh, dihukum mati bikulli halin. Nah, dengan apapun keadaannya. Walau taba, meskipun mereka taubat, la yaskutu anhu al-had. Maka had hukuman Allah tidak gugur kepada mereka walaupun mereka sudah mengatakan taubat. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, wal janadiqah. Janadiqah itu jamak daripada kata jindik. Jindik itu huwal mariku anid dini kullihi. Orang yang keluar dari agama seluruhnya. Bahkan al-marik itu orang yang tidak akan mendapat syafaat. Karena ada sinfani, dua kelompok lan tanaluhuma asy-syafa'ah, tidak akan bisa mendapatkan syafaat kata Nabi dalam satu hadis yang sahih. Yang pertama ya imamun zulum, pemimpin yang sangat zalim. Yang kedua kullu marikin ghalin, ya setiap orang yang keluar dari agama dan berlebih-lebihan dalam beragama. Nah, ini di sini katakan mereka itu zindik. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan zindik itu ya munafik itu. Tapi saya Ibnu Utsaimin mengatakan wa alla az-zindiq asyaddu minal munafik. Nah, bisa jadi zindik ini bahkan lebih parah daripada orang munafik. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka kata saya Al-Fauzan, zindik itu adalah ya az-zanadiqa wa humul ladzina yuzhiruna al-imana wa yubtinuna al-kufra. Mereka menampakkan keimanan tapi ya menyembunyikan kekufuran gitu. Nah, ini kaum zindik. Ya, jadi hampir sama dengan orang munafik. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Cuma tadi kata saya Ibnu Utsaimin, wala al-zindiq asyaddu minal munafik. Karena apa? Karena orang munafik itu kadang-kadang, nah dia berbuat baik. Nah, bagi orang Islam kadang-kadang bantu kan untuk menyelamatkan dirinya gitu ya. Wa yudhiru annahu muslim, dan menampakkan kalau dia seperti muslim. Nah, sebagaimana dulu kaum munafik di zaman Rasul SAW, seperti siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul ya ikut duduk sholat bersama dan seterusnya. Nah, zindik ini asyaddu minal munafik, kata saya Ibnu Al-Utsaimin. Nah, kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, yang berikutnya wasairit tawaifil munafiqah, dan seluruh kelompok munafik. Nah, yang di mana ya semua kelompok munafik ya ad-duruz, zindik, munafik itu, mereka tidak diterima taubatnya menurut sebagian ulama. Dan yang dimaksud munafik di sini Bapak Ibu dan jemaah sekalian adalah ya an-nifaq al-i'tiqadi, orang munafik secara i'tiqadi. Karena munafik itu ada dua jenis ya, ada an-nifaq al-i'tiqadi, ada an-nifaq al-amali. Nah, jadi yang dimaksud sairu at-tawaif al-munafiqah, yang dimaksud di kalimat ini oleh saya Al-Imam As-Safari ini, maksudnya adalah kata saya Al-Fauzan, yaitu orang-orang munafik secara i'tiqadi, menampakkan keislaman tapi kekufurannya mereka sembunyikan, kebenciannya kepada kaum muslimin mereka sembunyikan. Sementara kalau nifak amali, nah ini kadang-kadang terjadi pada seorang mukmin yang benar imannya. Kadang-kadang gitu ya, dia benar secara akidah, tapi kadang-kadang dia berbohong. Begitu ya. Ada nggak di antara kita kadang-kadang kalau ngomong bohong? Di antara kita ada nggak kadang-kadang kalau ngomong bohong, ada atau tidak? Banyak kan? Nah, kita munafik juga tapi secara amal. Kalau kita ditanya hati kita, kita katakan bahwa kita betul-betul beriman, kita cinta kepada Allah Rasulnya, kita cinta kaum mukminin ya. Nah, maka ini orang munafik amali, Bapak sekalian, mereka diterima tentu taubatnya, ya diterima gitu. Fa in taba taballahu alaihi wa idza istamarra ma'ahu sara fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Diterima dia taubatnya, tapi kalau dia terus menerus ya melakukan kebohongan, berkhianat misalnya, terus dia lakukan terus, maka berarti di dalam dirinya ada sifat nifak. Baru selesai, dia tidak dianggap munafik ketika dia meninggalkan sifat tersebut ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis itu ya, ayatul munafiki salasun ya, idza haddasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah, ini Bapak Ibu dan Nyonya sekalian, jadi sampai bait ke-86 dulu ya. Insyaallah nanti kita lanjut lagi setelah azan Isya. Ya monggo muadzin ya, bareng petugas azan silakan azan dulu, nanti insyaallah kita lanjut sedikit lagi. Alhamdulillah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya kita sudah memasuki waktu Isya. Untuk memanfaatkan waktu sambil menunggu iqamah, kita lanjut ya bait berikutnya yang ke-87, maaf. Qala al-muallif rahimahullah wa kulli da'in libtida'in yuktalu. Dan setiap orang yang menyuruh kepada perbuatan bid'ah, maka dia dibunuh. Kaman takarrara naksuhu wala yukbalu. Sebagaimana orang yang berulang-ulang kemurtadannya. Jadi naksuhu itu artinya riddatuhu ya. Kaman takarrara riddatuhu la yukbalu, tidak terima taubatnya. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi yang dimaksud wa kullu da'in libtida'in, nah, maksudnya adalah ya, orang
yang menyeru kepada perbuatan bid'ah mukaffirah, ya, yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir, ka bid'atir rawafidi wa bid'atil khawariji wa bid'atil jahmiyati. Seperti bid'ahnya kaum Rafidhah, bid'ahnya kaum Khawarij, bid'ahnya kaum Jahmiyah. Nah itu ya, ini bid'ah dalam masalah akidah ya, bukan dalam masalah amaliyah ibadah, tapi dalam yang menyebabkan seseorang menjadi kafir dalam bid'ah akidah ini, di bidang akidah ini, di sisi akidah ini, itulah mereka yang dihukum yuktal, dibunuh ya. Yang misalnya ada yang berani mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk misalnya. Gitu ya. Maka orang-orang seperti itu bid'ah dalam akidah. Itu contohnya ya, yang dulu terjadi ya. Nah, atau bid'ahnya Khawarij gitu ya. Yaitu orang-orang yang gampang-gampang melakukan, menuduh orang kafir secara muayyan ya. Nah, itu termasuk bid'ah akidah ya. Maka orang-orang seperti ini menurut ya bait yang ke-87 dari Al-Imam As-Safarini, mereka itu yuktal gitu ya. Kaman takarrara naksuhu aw riddatuhu la yukbalu. Ya, sebagaimana orang yang berulang-ulang kemurtadannya, maka mereka ini tidak diterima taubatnya. Jadi misalnya dia muslim lalu murtad, lalu menjadi muslim lagi, lalu kafir lagi, bolak-balik. Nah itu sebagaimana disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 137. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa jadadu kufra. Nah, sesungguhnya orang-orang beriman kemudian dia kafir, kemudian dia beriman, kemudian dia kafir lagi, kemudian bertambah kekufurannya, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka, wala liyahdiyahum sabila, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus. Nah, maka kalimat lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila, nah ini menunjukkan annahu la tuqbalu taubatuhum, bahwa mereka itu taubatnya tidak diterima, yang berulang-ulang murtad bolak-balik ya. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian, nah itu kelompok yang taubatnya tidak diterima. Nah ini. Kemudian kenapa demikian? Li'annahu lam yubdi min imanihi illa alladhi aza'a min lisanihi. Karena sesungguhnya dia tidak menampakkan ya, dari keimanannya ya, dia tidak menampakkan lam yubdi min imanihi ya, dari keimanannya illalladzi aza'a min lisanihi, kecuali ya apa yang dia ucapkan di lisannya tok gitu ya. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian. Jadi li'annahu di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin kembali kepada mereka yang disebutkan sebelumnya itu. Nah, jadi mereka menyatakan keimanan hanya di lisan saja. Adza min lisanihi, azhara min lisanihi. Gitu. Maka mereka yang mengatakan ana muslim secara lisan tapi sebenarnya hatinya tidak beriman, nah maka orang-orang seperti itu termasuk taubatnya tidak diterima. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Nah, karena mereka tidak menunjukkan keimanan yang sungguh-sungguh kecuali hanya secara lisan saja itu.
Nah, fala naqbalu minka, maka kami tidak menerima taubat darimu ya, orang-orang munafik seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu dan sekalian seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin ya. Anta tunafiquna fala tuqbalu minka. Nah, kemudian Syekh Ibnu Al-Utsaimin memberikan komentar, walakinna as-sahih walakinna as-sahiha annal munafiqa, tapi yang sahih kata Syekh Ibnu Al-Utsaimin bahwa orang munafik itu tuqbalu taubatuhu, kata Syekh Ibnu Al-Utsaimin ya. Orang munafik itu bisa diterima taubatnya. Apa sebab? Karena di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 145 sampai 146 Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik i'tiqadi ini maksudnya mereka berada di neraka yang paling bawah. Kerak neraka yang paling bawah. Walan tajida lahum nasira, dan kamu tidak akan pernah mendapatkan ada penolong untuk mereka. Nah, lalu di ayat 146-nya Allah katakan illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billah, kecuali mereka yang bertaubat, memperbaiki diri, berpegang teguh ya dengan tali Allah, agama Allah, wa akhlasu dinahum lillah, dan mengikhlaskan agama mereka hanya untuk Allah, fa ulaika ma'al mu'minin, maka mereka itu bersama orang-orang beriman, wa saufa yu'tillahul mu'minina ajran azima, dan Allah pasti akan memberikan kepada orang-orang beriman pahala yang besar. Nah, ayat ini kata saya Ibnu Al-Utsaimin sharihatun, jelas ya, fi annahu tuqbalu taubatu al-munafiqi atau al-munafiqin, bahwasanya taubatnya orang munafik itu diterima, tapi bisurut, dengan syarat. Zakarallahu surutan la budda minha, tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Apa itu syaratnya? Satu, tabu di ayat 146-nya. Yang kedua, aslahu. Yang ketiga, wa'tasamu billah. Yang keempat, wa akhlasu dinahum lillah. Jadi satu harus taubat dulu, perbaiki ya, memperbaiki diri, berpegang teguh dengan agama Allah dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Kalau 4 syarat ini diterima, baru taubat mereka pun diterima. Ini Bapak Ibu dan sekalian. Itu. Tapi kalau dia bolak-balik lagi, menjadi kufur lagi, lalu beriman lagi, menjadi kufur lagi, maka itu seperti yang tadi sudah disebutkan, innahu la tuqbalu taubatuhum, sesungguhnya taubat mereka tidak diterima. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Bait yang ke-88. Apa? 88. Li'annahu la yabdu. Nah, la yabdu ya, la yabdu min imanim. Afwan, tadi bukan la yubdi ya, tapi li'annahu la yabdu min imanihi illa alladzi aza'a min lisanihi. Ya, baik Bapak Ibu, sementara sampai bait 88 dulu ya. Insyaallah nanti kita akan lanjut bait 89 dan seterusnya di pekan yang akan datangnya. Ada waktu sedikit, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Jadi amalnya itu bisa diterima enggak? Sholat nggak Pak? Tapi tetap ikut sholat, tapi dia juga belum baca kalimat syahadat. Dulunya agamanya apa? Dulu agamanya ya lulus, sebenarnya dia itu juga Katolik juga. Yang inilah yang dikenal di masyarakat dulu apa agamanya? Si ibu ini. Islam, tapi belum Islam itu KTP-nya Katolik. KTP-nya apa? Katolik. Oh. Jadi kan lihat sendiri ya, KTP-nya tercatat Katolik gitu ya. Tapi katanya udah masuk Islam. Terus akhirnya satu jalan daripada kita ribut, enggak ya. Akhirnya kemarin saya islamkan, karena kamu itu saya merasa ragu-ragu kalau kamu itu mengatakan Islam, sementara kamu itu juga
juga belum mengucapkan bukan syahadat itu. Terus jawabannya apa? Maka akhirnya saya sangkan sama juga suaminya, Oh. juga anaknya juga menyaksikan. Mau? Ya, ya. Ya berarti beres oh, udah. Ya alhamdulillah. Ya baik. Berarti apa yang Pak Zuhri lakukan itu ya luar biasa ya Pak Zuhri. Daripada orang ragu-ragu kan, ada kesamaran nih orang Islam apa bukan, tapi pengajian kok ikut terus, sholat ikut terus, padahal masyhur dikenal bahwa dia itu agamanya bukan Islam, bahkan di KTP tercatat Katolik. Ya. Nah itu. Ya maka apa yang Pak Zuhri lakukan itu suatu kebaikan ya, menegaskan ya supaya dia betul-betul mantap keislamannya, maka dituntun untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berarti suaminya muslim juga sekarang atau sudah memang muslim sebelumnya, termasuk anak-anaknya. Ya, alhamdulillah. Jadi gitu Pak Zuhri. Maka kalau sudah begitu ya clear kan? Nah, maka semua kebaikan yang dulu pernah dia lakukan ketika dia menjadi Islam tetap akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah. Ya. Yang pernyataan yang apa namanya kan seluruh kelompok munafik itu tidak diterima. Iya. Tapi kok yang di Anisa ini kok malah diterima. Iya. Maksudnya tadi kan kata saya Ibnu Al-Utsaimin tapi dengan syarat gitu. Orang-orang munafik yang nifaknya i'tiqadi tidak diterima taubatnya kecuali dengan 4 syarat yang disebutkan di ayat 146 surah An-Nisa. Jadi kalimat yang ada pada bait yang ke-86 itu ya, wasairit tawaifil munafiqun, dan seluruh kelompok munafik nifak i'tiqadi yang tidak memenuhi syarat yang 4 itu. Nah, maka harus seperti itu cara memahaminya supaya tidak tabrakan dengan surah An-Nisa ayat 146. Dan ayat 145-nya kan jelas juga itu. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Nah, itu tegas juga dari Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Gitu. Dan kamu tidak akan pernah mendapatkan penolong buat mereka. Nah ini, 145-nya ya jelas sekali. Nah, cuman tetap ada al-mustasnayat ya, ada pengecualian yang Allah sebutkan di ayat 146-nya itu, yaitu. Nah tinggal dilihat gitu, apakah mereka memenuhi keempat syarat itu atau tidak. Nah itu kan. 4 syarat itu berat atau ringan? Wah, ringan-ringan berat ya. Ya bagi orang yang munafik i'tiqadi mungkin nggak ringan itu ya, kecuali yang betul-betul mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Ya silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bait yang tidak disetujui oleh para ulama, ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bu. Apakah kitab-kitab seperti Aqidah As-Safariniyah ini boleh dipelajari? Sementara di dalamnya ada beberapa pernyataan yang bertentangan gitu Bu ya. Secara umum kitab ini secara akidah bagus, benar ya. Jadi tidak menyimpang. Tapi memang ada beberapa bait yang dikoreksi. Ya, seperti yang kita sudah bahas pada pembahasan sebelumnya. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari ini harus dengan pendampingan. Nah, gitu ya. Harus dengan pendampingan seorang guru. Nah, dan si guru pun dia harus berusaha untuk membaca penjelasan para ulama yang dikenal dengan ma'ruf dengan manhajnya
manhaj ahli sunnah wal jamaah. Makanya kami pun merujuk kepada ya kedua ulama besar ya, yaitu saya Ibnu Utsaimin dan saya Al-Fauzan. Nah itu supaya kita betul-betul bisa memahami dengan baik ya. Ya termasuk ini syarah yang Bapak Ibu punya ya, yaitu saya Abu Muhammad Ashraf bin Abdul Maksud juga beliau ya meluruskan juga. Nah, supaya hal-hal yang agak bertentangan dengan jumhur ulama min ahli sunnah kita tahu. Dan ini Bapak Ibu sesuatu yang wajar ya. Ada sedikit kesalahan dari pandangan sebagian ulama, ini sesuatu yang wajar gitu ya. Bila mana mungkin beliau masih hidup, lalu diberitahu oleh ulama lain, kemungkinan dia akan rujuk, kan begitu. Nah, jadi memang tidak ada orang yang sempurna. Ya, kadang-kadang pandangannya juga dipengaruhi oleh situasi, oleh suasana politik yang ada di zaman saat beliau masih hidup. Ya, termasuk mungkin oleh orang-orang di sekitarnya dan seterusnya, sehingga itu berpengaruh kepada pandangan. Ya, atau ucapan, atau kalau dia menulis kitab ya dalam apa yang disampaikannya di dalam kitab yang beliau tulis itu. Nah ini Bu, maka andai kata ini kitab berbahaya, tentu saja saya Ibnu Utsaimin tidak akan mensyarahnya. Saya Al-Fauzan juga tidak akan mensyarahnya. Nah, tetapi ketika beliau-beliau ini melakukan upaya usaha untuk mensyarahnya, berarti secara umum isi kitab ini sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi memang ada beberapa bait ya yang dikoreksi oleh para ulama al-muasir tentu yang belakangan ini. Yaitu Bu. Jadi insya Allah aman yang kalau kita kaji secara ilmiah seperti ini gitu. Nah, maka penting. Nah, kami pun akan sampaikan secara apa adanya apa yang dijelaskan oleh para ulama yang mensyarah kitab ini. Nah, supaya kita tahu ini kurang pas, yang pas seperti ini dan seterusnya. Jadi itu Bu, wallahu a'lam bishawab. Insya Allah aman lah. Kan dijelaskan ya, wah ini nggak pas, yang pas seperti ini. Baik itu. Ya, baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sementara ini dulu yang bisa kita bahas. Insya Allah nanti kita akan lanjut lagi. Kita akhiri kajian kita malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.